Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript, yaitu lebih tepatnya kita bakal ngebahas tentang cara handling error atau cara ngehandle error menggunakan try dan catch. Sebenarnya try dan catch ini bukan cuma di JavaScript doang, di bahasa lain pun ada, di PHP ada, di yang lain-lain pun pasti ada juga lah ya. Tapi karena kita ngebahas JavaScript, jadi kita bakal coba ngebahas atau memanfaatkan error handling try and catch di JavaScript. Intinya sih try and catch itu buat apa ya namanya aja, error handling berarti untuk menghandle kalau ada error, karena kan sehebat apapun kita ngoding pasti kita ada kadang-kadang ada kesalahan dan bikin error. Nah, kita bakal nge-handle error itu supaya nggak ya gitu jadi kayak website kita diem gitu aja, kita nggak tahu ada apa, diem aja gitu. Intinya gitulah, nanti bakal lebih jelas pas prakteknya. Jadi kayak biasa ya, sebelum kita mulai, kalau kalian tertarik nih ya, karena aku udah bikin playlist untuk ngebahas JavaScript ini, kalian mau nonton playlistnya bisa cari di YouTube. Cari aja channel Cara Fajar, pilih bagian tab playlist, kalian bakal ngeliat nih playlist yang judulnya tutorial JavaScript Intermediate. Nah, di sini kalau kalian tertarik, nonton aja video-video yang udah aku gabungin ke dalam satu playlist yang ngebahas tentang JavaScript yang tingkatnya udah menengah, yaitu persiapan untuk menjadi full stack developer. Oke, kayak gitu aja. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Jadi bakal aku langsung kasih contoh aja ya, kenapa handling error itu berguna banget ketika kita ngoding. Di sini aku bakal bikin satu function yang namanya test. Isinya sederhana aja, aku bakal bikin sebuah variabel lolos yang mana aku kasih langsung nilainya true. Terus di bawahnya aku bikin pengandaian if lolos itu true, maka bakal mengalert sesuatu. Selamat, Anda lolos ke tahap berikutnya. Terus berikutnya. Nah, terus else-nya alert, jangan menyerah. Kayak begitu intinya. Nah, di sini kan kalau aku panggil function test, maka ngejalanin apa yang ada di sini sesuai kondisinya yang mana yang terpenuhi kan. Kalau aku coba save dan aku refresh, maka hasilnya adalah selamat, Anda lolos ke tahap berikutnya. Kalau aku ganti lolos ini sama dengan false, maka hasilnya adalah jangan menyerah. Oke, itu adalah case yang normal. Apa yang terjadi jika misalnya di codingan kita ini ada yang error dan kita nggak perhatiin gitu ya. Nah, aku hapus variabel lolos, maka otomatis lolos ini nggak bakal dikenalin atau undefined. Seharusnya bakal muncul error kan. Kalau kita coba save dan kita refresh, maka nggak ada yang terjadi karena emang ada yang error. Itu kita tahu karena kita sebagai orang yang ngoding. Coba tempatkan diri kita sebagai pengunjung website. Nah, ketika kita buka website terus cuman putih doang atau nggak ngapa-ngapain ini website, kita sebagai pengunjung website bisa apa? Kan nggak ngerti. Kita paling di dalam hati mikir, ini kenapa nih website? Kok nggak ngapa-ngapain? Nah, di dalam hati kita kan, atau di dalam pikiran pengunjung website pasti gitu. Sedangkan kalau kita sebagai programmernya pasti tahu nih, kita bisa klik kanan, inspect, lihat konsol, dan tahu, oh, ada error, uncalled, reference error, lolos, is not defined. Nah, kita sebagai programmer ngerti, tapi pengunjung website kita nggak ngerti apa yang terjadi di sini. Kan nggak boleh dong kayak gitu. Membiarkan pengunjung website kita bingung dan nggak ngerti apa-apa, pasti website kita nggak bakal dikunjungin lagi nantinya. Nah, itu nggak boleh terjadi. Nah, jadi gimana solusinya? Kalau misalnya ada error, kita di website ini nggak ngapa-ngapain. Kita harus ngasih tahu dong ke pengunjung website, mungkin ada kesalahan di website, silakan kontak administrator atau lainnya, terserah. Kayak begitu, yang penting kita ngasih tahu ke pengunjung website bahwa oh ada error apa. Nah, kalau kayak gini kan nggak ada apa-apa nih, kita nggak ngasih tahu apa-apa ke pengunjung website kita. Kayak apa ya istilahnya, udahlah bodo amat lah, nggak tahu, nggak usah kasih tahu. Nah, kayak gitu kan nggak enak banget ya. Nah, jadi itulah akibatnya kalau kita nggak pakai error handling. Nah, kalau kita pakai error handling, kita bisa bikin sesuatu gitu. Misalnya kalau ada error kayak gini, kita bisa bikin alert yang kayak aku bilang tadi.
ada kesalahan, silakan kontak administrator. Nah, itu kita bisa mencapai hal itu dengan menggunakan error handling, salah satunya menggunakan try and catch. Nanti bakal kita bahas. Untuk menggunakan error handling try and catch, tentu aja kita harus nulis sintaksnya atau nulis codingannya. Sederhana banget untuk menggunakan try and catch. Kalau kalian menggunakan VS Code, kalian ketik aja TRY. Nah, kalian lihat ada bagian try catch, yaitu JavaScript Language Basics statement. Nah, ini autocomplete ya. Kalau kalian enter, kalian bakal dibikinin sintaks try and catch. Nah, kayak gini. Kalau kalian nggak pakai VS Code atau kalian nggak bisa autocomplete, silakan ketik manual kayak gini. Ini taruh di bawah juga nggak masalah. Oke. Nah, cara makainya gimana? Jadi cara makainya, semua hal yang mau kalian proses, kalian taruh di dalam blok try kayak begini. Nah, terus catch-nya apa? Untuk sementara catch bakal aku cuekin dulu. Nah, di sini kita coba bikin let lolos sama dengan true. Nah, kita coba ya save refresh, maka website kita berjalan dengan sebagaimana mestinya ya, karena emang ini case normal, bukan yang error kayak tadi. Nah, jadi kalau aku coba hapus ini let lolosnya, save, refresh, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Kalau kita lihat inspect bagian konsol, nggak terjadi apa-apa juga. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kita nggak ngapa-ngapain di catch error ini. Nah, itu dia. Jadi, cara kerjanya try dan catch itu, codingan kita bakal dilihat dulu di bagian try. Jadi, kalau codingan kita nggak ada error, semua blok yang ada di dalam try ini, semua codingan yang ada di dalam blok try ini bakal di run gitu. Kalau misalnya di codingan kita ada error di bagian try ini ya, ada error codingan kita, maka otomatis apapun yang ada di dalam catch ini yang dijalanin. Contohnya kayak tadi, kalau aku nggak error, let lolos ini ada, true atau false, maka ini kan dijalanin tadi ya. Nah, sekarang kita coba, kalau ada error, di sini kan statusnya lagi ada error ya, karena aku nggak bikin variabel lolos. Nah, di sini kita bisa bikin alert. Ini terserah kalian teksnya apa, tapi aku bakal bikin kayak gini aja. Ada kesalahan, silahkan kontak administrator. Save dan refresh. Tuh, kalian lihat. Karena kita udah ngisi bagian catch, blok catch ini kita isi, maka ketika ada error, codingan di dalam blok catch ini dijalankan. Nah, dengan begini, sekarang pengunjung website kalian tahu kalau ada error di website kalian, dia ada notice gitu, ada kesalahan, silakan kontak administrator. Oh, website ini lagi error mungkin ya. Nah, pengunjung website tahu, oh, lagi error, ya udahlah, besok coba akses lagi, mungkin udah benar. Nah, dengan kayak begitu kan tahu si pengunjung websitenya itu kalau ada informasi kayak gini. Nah, jadi kayak gitu ya cara kerjanya try catch. Try bakal dikerjain dulu kalau nggak ada error. Kalau ada error, try nggak bakal dikerjain, yang dikerjain catch. Ini contoh tadi ketika ada error, yaitu catch yang dijalanin. Sekarang kalau nggak ada error, aku bikin nih variabel lolos sama dengan true. Maka save dan refresh. Tuh, selamat Anda lolos ke tahap berikutnya. Udah, stop. Karena ini nggak dijalanin. Karena ya, itu. Codingan kita nggak ada yang error. Nah, gitu konsep cara kerja try and catch. Untuk pengunjung website, udah kita kasih tahu kayak gini. Kalau ada yang error, maka pengunjung website tahu. Ada kesalahan, silakan kontak administrator. Nah, Oke, pengunjung website udah tahu. Sekarang kan kita juga harus tahu ya, sebagai programmer kita juga harus tahu errornya lagi ada di mana sih, errornya apa sih. Nah, untuk programmer kita mungkin bisa ngetikin, bisa mencari tahu errornya di mana menggunakan parameter error yang ada di sini. Sebenarnya ini whatever pun nggak masalah.
kayak gitu. Jadi apa aja yang ada di sini asal manggilnya benar. Nanti kalau di sini ada whatever, kita manggilnya di bawah juga harus whatever, kayak gitu. Nah, balik lagi, sekarang kita harus cari tahu errornya di mana. Caranya gimana? Mungkin kalian bisa bikin codingan untuk bikin file logs gitu buat nyari tahu, atau buat ngeprint errornya di mana, atau yang paling sederhana kita taruh aja di console log. Aku pengen tahu errornya apa sih di website aku ini. Nah, aku bakal console log aja error ini. Save. Nah, lihat, refresh. Oke, ada kesalahan, silakan kontak administrator. Sekarang pengunjung website udah tahu. Sekarang tugas kita sebagai programmer harus cari tahu di inspect. Ketika aku ke bagian konsol, maka aku bakal tahu, oh errornya adalah reference error, lolos is not defined. Nah, dengan begini beda ya. Pengunjung website taunya kayak gini doang, ada kesalahan silakan kontak administrator, sedangkan kita sebagai programmernya tahu kalau errornya ada di bagian lolos is not defined. Nah, dengan begitu kita bisa debug atau benerin. Selain menggunakan parameter ini doang, kita bisa milih kok, nggak usah munculin semuanya. Jadi ada 3 jenis ya, error name, terus error message, sama error stack. Nah, untuk stack ini hasilnya bakal sama dengan error gini doang. Nah, kita bakal coba yang pertama name, terus yang bawahnya kita console log, aku duplicate aja biar cepet. Message, terus aku kasih stack. Nah, di bawahnya baru error doang. Seharusnya nanti console log ketiga dengan keempat bakal sama hasilnya. Sekarang kita coba save dan refresh. Nah, kalian lihat sendiri, yang pertama adalah reference error. Reference error ini didapatkan dari error titik name. Jadi, kalau kita menggunakan name aja, maka yang muncul cuman reference error. Nama dari error yang kita dapatkan, yaitu reference error. Terus yang kedua, error titik message. Maka yang kita dapatkan adalah cuman message dari error yang kita dapat. Jadi, message dari ini adalah lolos is not defined. Nah, ketiga, stack. Nah, stack ini sama yang nggak pakai apa-apa, error biasa aja, sama hasilnya kayak begini. Jadi, untuk stack dan yang error biasa sama aja. Jadi, bisa kita hapus kayak gini aja. Save dan refresh, tuh kalian lihat sendiri. Jadi, kalian bisa manfaatin nih, kalau kalian butuh cuman nama errornya aja, ya udah pakai titik name. Kalau kalian butuh keterangannya apa, errornya itu tentang apa, kalian bisa pakai message. Kalau mau lengkap-lengkap ya kalian nggak usah pakai name sama message, cukup parameter seadanya di catch ini aja. Sebenarnya selain try, catch, ada satu lagi yaitu namanya finally. Nah, untuk finally udah ya, sama kayak try sama final ini sama kayak try, nggak perlu ada kurung kayak gini. Oke, terus untuk finally, cara kerjanya itu bakal selalu dijalankan. Jadi, mau codingan kalian benar, finally bakal jalan. Mau codingan kalian salah, finally juga bakal jalan. Pokoknya intinya, finally bakal dijalanin terakhir ketika... Aduh, sorry. Finally bakal dijalanin setelah codingan kalian itu berhasil atau ada error. Nah, kita coba ya. Sekarang statusnya lagi error. Kalau aku save, finally aku bakal bikin alert. Ini bakal di-run terus. Terus mau error ataupun enggak error. Nah, kayak gini kira-kira. Coba ya, save. Sekarang statusnya lagi error nih, codingan aku. Ketika aku refresh, ada kesalahan, silakan kontak administrator. Nah, ini bakal di-run terus, mau error ataupun nggak error. Jadi, ini dijalanin nih. Ya, yang pertama ini kan tadi lagi ada error. Alert, ada kesalahan, silakan kontak administrator. Console log ditulis semua. Yang terakhir baru deh ini. Lihat. Tuh. Atau enggak, ini aku bakal ganti aja dari console log jadi alert aja. Biar kelihatan ya urutannya. Aku coba lagi save dan refresh. Tuh, ada kesalahan, silakan kontak administrator. Ini dulu yang dijalanin. Terus aku oke. Ini dia alert reference error, ini yang dijalanin. Lanjut, oke.
alert lagi, lolos it is not defined, ini yang dijalanin. Aku okein lagi, semuanya dijalanin, yaitu alert error yang ini. Terus aku okein lagi, baru deh dijalanin, ini bakal di run terus, mau error ataupun nggak error. Nah, oke, kalian tahu urutannya, jadi catch, kalau codingan error, catch semua dijalanin. Kalau udah selesai ngejalanin codingan yang ada di blok catch, maka dijalanin codingan yang ada di blok finally. Sekarang aku coba, aku bikin codingan kita ini nggak error. Di sini aja, let lolos sama dengan true. Save, lihat hasilnya, refresh. Selamat Anda lolos ke tahap berikutnya. Ini dia yang dijalanin. Ketika aku oke, ini bakal di run terus, mau error ataupun nggak error, ini yang dijalanin. Nah, jadi kayak gitu ya. Codingan kita berhasil, finally jalan. Codingan kita error, finally jalan. Jadi cara kerja finally kayak begitu. Mau ada error, mau enggak, yang penting setelah semuanya try atau catch dijalanin, ya finally dijalanin. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang error handling menggunakan try dan catch. Dan nggak lupa yang terakhir kita juga bahas tentang finally. Nah, di sini kalian udah tahu konsepnya, cara kerja, dan manfaat dari error handling tersebut. Seharusnya kalian udah bisa manfaatin untuk website kalian. Jadi kalau ada error, pengunjung website kalian nggak dicuekin, tapi ada info kalau website kalian lagi error ke pengunjung website kalian. Jadi dia tahu gitu loh. Ya, kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.